mm. Kemudian barnya adalah 200 mm long, diminta adalah mencari modulus elastisitas, Poisson ratio, dan perubahan dari ketebalan polimer backseat. Nah, cross sectionnya adalah 15 mm kali 45, yaitu 675 mm persegi, sehingga tegangan tariknya itu adalah sebesar 22 kN, dijadikan Newton kalikan 1000, dibagi dengan A-nya adalah 675, kita dapatkan sebesar 32,59 MPa. Itu adalah tegangannya. Sedangkan regangannya atau strain-nya ke arah longitudinal, itu karena dia memanjangnya adalah sebesar 3 mm, jadi 3 mm dibagi total panjangnya adalah 200 mm long. Jadi 200 mm, sehingga 3 per 200 adalah 0,015 mm per milimeter. Sehingga kita dapatkan modulus elastisitasnya itu adalah sebesar tegangannya 32,59 dibagi dengan regangannya 0,0150. Yaitu didapatkan sebesar 2173 MPa, atau kita jadikan GPa, kita bagi 1000, 2,17 GPa. Sampai di sini benar perhitungannya? Atau ada yang kesulitan atau ada yang keliru? Benar, Bu, benar. Kemudian sekarang kita mencari Poisson ratio-nya. Kita cari dulu ke arah lateralnya regangannya berapa, yaitu sebesar dia kontraks tadi 0,25 mm, karena kontraks jadi memendek 0,25 per 45 mm, didapatkan regangannya adalah 0,00556 mm per milimeter. Sehingga Poisson ratio-nya adalah regangan arah lateral dibagi dengan regangan arah longitudinal, yaitu sebesar 0,37. Ini adalah Poisson ratio-nya. Kemudian change untuk bar thickness-nya kita bisa dapatkan dari lateral strain. Kenapa lateral strain? Karena kalau kita punya semisal seperti ini gitu ya, barnya adalah seperti ini gitu misal. Nah, kalau kita bebani tadi dengan beban tarik gitu, maka untuk yang memanjang ke arah longitudinal dia akan hanya memanjang saja seperti ini. Jadi dia adalah yang berubah, width-nya tetap, tapi L-nya yang berubah, L panjangnya. Sedangkan kalau ke arah lateral, itu dia kalau saya perbesar di sini seperti ini, dia bisa memendek seperti ini, dan juga gitu ya. Sehingga kenapa di sini untuk mencari perubahan thickness kita menggunakan regangan yang lateral, nilai regangan yang lateral. Jadi karena adanya gaya P ini tadi, atau gaya tarik itu tadi, maka dia akan berubah cross section-nya itu menjadi begini. Gitu ya. Jadi perubahan ini dia tidak hanya width-nya saja ya, jadi tidak hanya width-nya yang berubah gitu ya, width-nya yang ke arah sana, tapi juga ketebalannya juga berubah. Gitu. Sehingga dari sini kita bisa gunakan regangan lateral dikalikan dengan thickness-nya, kita dapatkan perubahan thickness-nya adalah sebesar dia memendek sebesar 0,0833 mm. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas, Bu. Jelas ya? Hasil perhitungannya benar atau? Benar ya? Oke. Oke. Jadi itu adalah penjelasannya kenapa kita menggunakan yang lateral. Kemudian untuk soal nomor 2, ini sama seperti soal yang kita tadi, cuma dia diminta tidak relatif terhadap titik mana-mana, tapi total deformasinya adalah berapa gitu. Seperti biasa tadi kita free body diagram dulu, sehingga F1-nya kita dapatkan adalah sebesar 8 kips. Kemudian F2-nya itu adalah kita dapatkan sebesar 14 kips. Kalau kita lihat untuk satu kita potong di sini, kita lihat kiri. Kemudian untuk yang kedua kita potong di sini, kita lihat kanan. Atau mau potong di sini kemudian lihat kiri juga nggak apa-apa, sama aja. Sehingga kita dapatkan adalah sebesar 14 kips untuk yang section 2, yang section 1 kita dapatkan adalah sebesar 8 kips. Dari situ kita hitung masing-masing elongation-nya. F1 kali L1
dibagi dengan A1 kali E1. Untuk yang pertama didapatkan 0,04 inch, sedangkan yang kedua adalah sebesar 0,1076 inch. Sehingga total elongation-nya itu kita bisa jumlahkan adalah sebesar 0,1481 inch. Untuk yang soal nomor 2 ini ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Sudah jelas ya terkait dengan material properties dan axial deformation. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah untuk material properties dia akan berbeda sesuai dengan tegangan dan regangan yang kalian punya dan juga Poisson ratio-nya. Itu dia akan menghasilkan modulus elastisitas dan juga modulus geser. Kita bisa menghitung dari situ. Kemudian untuk deformasi sendiri dia akan sangat tergantung pada gayanya berapa, kemudian panjangnya, kemudian A itu adalah luas penampang, dan E adalah modulus elastisitas atau kekakuan atau stiffness, gitu ya. Jadi dia akan ketika material kita semakin kaku, maka modulus elastisitasnya akan semakin besar, deformasinya juga akan semakin kecil. Begitu pula dengan A atau luasan penampang. Ketika luasan penampangnya semakin besar, material kita akan semakin stiff, semakin kaku gitu. Sehingga itu juga akan mengakibatkan deformasinya menjadi lebih kecil. Sedangkan untuk F dan L, ketika material kita semakin panjang, maka dia akan semakin tidak kaku gitu ya. Jadi dia akan semakin lentur gitu, semakin panjang dia akan semakin lentur. Maka dia akan memperbesar deformasi. Begitu pula dengan F, semakin besar gaya yang kita berikan, maka deformasinya juga akan semakin besar. Oke, cukup sekian untuk materi hari ini. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan?